warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita masih bisa bertemu di kelas virtual ini. Siapa yang hari ini akan membuka kelas kemudian dilanjutkan dengan ice breaking? Ketua kelasnya? Hambali, ketua kelas. Oh, silakan Ya, Pak Hambali untuk sendiri. dibuka terlebih dahulu. Ya, terima kasih kepada Pak Tony yang telah memberikan waktu untuk membuka acara ini. Mungkin dalam pelaksanaan ini kita supaya lancar, kita baca doa dulu menurut agamanya masing-masing. Kita baca doa, dimulai. Selesai. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ice breaking, yang mungkin untuk ice breaking ini akan dipandu oleh Ibu Santi Sadia. Untuk itu kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Hambali. Di sini ice breaking-nya kita akan sedikit bersenam ya. Jadi gerakan tangannya seperti ini. Gerakan pertamanya ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, tangan ke atas 2 kali, terus dilempar ke depan. Tapi kata-katanya seperti ini. Kalau ke kanan, aha, aha. Ke kiri, ihi, ihi. Ke atas, uhu, uhu. Lempar ke depan, alright, baby. Alright, baby. Ya, kita coba ya sama-sama semuanya ya. Ya. 1, 2, 3. Aha, aha. Ihi, ihi. Uhu, uhu. Alright, baby. Iya, gimana? Sudah lemas apa mau ulangi? Oh, Boleh sekali lagi, Bu. Ya. Lagi ya. 1, 2, 3. Aha, aha. Ihi, ihi. Uhu, uhu. Alright, baby. Oke, bagus Bu Santi, tepuk tangan dulu dong. Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih semuanya. Oke, luar biasa ice breaking-nya, membuat kita gerak supaya nggak kaku ya, supaya semuanya kembali lagi berkonsentrasi. Nah, terima kasih kepada Pak Hambali yang sudah membuka kelas tadi, kemudian Ibu Santi juga yang sudah memberikan ice breaking ya, tadi semuanya ikut bergerak, semuanya ikut fokus lagi. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengecek dulu udah hadir semuanya. Yang hadir sudah Pak, sudah tadi saya absen. Ibu Pak Erwin sudah ada, Pak Santi Erwin ada, Pak Abdillah, berikut saya ada, Bu sudah Santi, ada, Pak. Pak Hambali. Oke. Ya. Baik, sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan dulu. Apabila saya sedang menerangkan, tolong di mute speakernya biar tidak terjadi bentrokan suaranya. Jadi jelas ya. Oke. Oke, boleh di mute. Baik. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan dan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama lagi di ruang virtual. Nah, adapun untuk materi hari ini yaitu tentang capaian pembelajaran, di mana hari ini kita akan membahas di ruang lingkup capaian pembelajarannya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kemudian nanti setelah saya memberikan materi, kalau dirasa ada yang tidak dipahami, dirasa tidak dimengerti, silahkan nanti ada sesi untuk tanya jawab. Oke, bisa dimengerti? Boleh dibuka lagi. Bisa dimengerti? Oke. Bisa Pak. Bisa. Kita langsung saja ya, kita langsung saja ke materinya supaya nanti pendalamannya lebih bagus lagi. Nah, saya izin mau menge-share bahannya.
Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, baik. Capaian pembelajaran. Nah, di sini capaian pembelajaran. Kemudian kita lihat dulu apa aja poin-poin yang akan kita pelajarinya. Pengertian capaian pembelajaran yang pertama dan yang kedua tujuan capaian pembelajaran. Oke, kita mulai di pengertian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar menurut Dikti 2015. Nah, jadi capaian pembelajaran ini adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan. Jadi di mana akan terlihat capaian pembelajaran setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Dan di sekolah penggerak ini kan dibagi bukan kelas lagi, tapi dibaginya fase. Fase A, kelas 1 sampai kelas 2. Fase B-nya itu di kelas 3 dan kelas 4. Fase C-nya di kelas 5 dan kelas 6. Seperti itu. Lalu di sini ada tujuan. Nah, untuk apa sih capaian pembelajaran tingkat SD sampai SMA? Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat, yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Nah, dari pernyataan tersebut, capaian pembelajaran itu bisa dilihat yang digambarkan secara vertikal, di mana kalau dari fase A berarti nanti fase A-nya seperti apa, fase B-nya seperti apa, dan fase C-nya seperti apa. Lalu di sini ada prinsip perumusan capaian pembelajaran. Nah, yang pertama harus terukur dan spesifik. Capaian pembelajaran harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual. Proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa, seperti yang dinyatakan oleh European Commission tahun 2011. Bahkan secara spesifik, Mahajan menyebutkan bahwa capaian harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom, karena telah terbukti relevan untuk membantu mengembangkan hasil belajar konsep taksonomi. Nah, di sini harus terukur dan spesifik. Jadi nggak bisa capaian pembelajaran seenaknya. Capaian pembelajarannya apa? Oh, seperti ini tanpa ada ukurannya gitu, ukuran yang jelas dan spesifik. Jadi harus benar-benar berdasarkan hierarki tahapannya. Jadi fase A itu seperti apa, fase B seperti apa, kemudian fase C-nya seperti apa. Lalu yang berikutnya, fleksibel sesuai proses dan tahap belajar siswa. Seringkali belajar dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses. Kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijejali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan. Sedangkan siswa memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep. Nah, di kurikulum yang sekarang ini sudah harus ditinggalkan di mana yang hanya berorientasi kepada hasil. Walaupun hasilnya bagus, tetapi prosesnya itu tidak dilakukan dengan baik, tidak sesuai. Kita harus mengutamakan prosesnya, ya. Prosesnya bagus, walaupun hasilnya mungkin belum maksimal, tapi kita hargai proses itu, ya. Kita hargai step by step peserta didik kita. Jadi lebih mengutamakan ke prosesnya, bukan ke hasilnya. Nah, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya bagi. Kalaupun ada yang belum dipahami, silakan untuk kita perdalam materinya di
sesi tanya jawab ya. Apabila saya bisa menjawabnya, pasti saya jawab. Ketika saya belum bisa, kita cari jawabannya sama-sama. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dibuka Saya, Pak. mic-nya. Baik, silakan Bu Santi. Seperti apa? Ya, dari penjelasan Bapak tadi, saya mau bertanya, apakah ada perbedaannya antara CP sama indikator pembelajaran? Oke, Mohon baik. penjelasannya. Terima kasih. Pak, sebentar Pak. Silakan. Apa mau ditampung dulu pertanyaannya, apa langsung dijawab satu-satu? Boleh kita tampung dulu, nanti kita jawab satu persatu. Silakan. Itu yang pertama, Bu Santi. Mungkin ada yang lain. Pertanyaannya Silakan dari Pak tentang Abdillah. perbedaan CP sama indikator. Yang kedua, Mungkin dari yang lain, Pak Erwin atau Pak Abdillah. Iya Pak, saya boleh. boleh Saya mau bertanya. Pak Erwin. Ya, Ya, terima kasih Pak atas waktunya. baik, silakan Pak Erwin. Dari penjelasan yang Bapak paparkan tadi, di situ ada disebutkan capaian pembelajaran itu sesuai dengan fase ya, dibagi fase ini Pak. Pertanyaannya, kan di dalam fase itu dibagi berdasarkan elemen ya Pak ya? Ya, betul Pak Erwin. Ya. Apa saja elemen yang terdapat dalam capaian pembelajaran itu Pak? Ya, terima kasih. Masih gitu Pak. Iya, bagus Pak Erwin Mungkin dari Pak Abdillah ada pertanyaan. Silakan Pak Abdillah. Pak Abdillah, Pak Izin Erwin. bertanya Ya, mengenai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP ini seberapa penting sih dalam proses pembelajaran? Mungkin itu saja. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Oh, pertanyaannya bagus-bagus ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab, dan kalaupun saya tidak bisa jawab, kita cari jawabannya sama-sama. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari Bu Santi. Perbedaan capaian pembelajaran dengan indikator. Nah, biasanya indikator ini kita temui di kurikulum yang sebelumnya ya. Ya. Betul ya. Nah, perbedaannya kita lihat dulu. Sebelum kita membedakan satu perbedaan antara capaian pembelajaran dan indikator, kita lihat dulu pengertiannya seperti apa. Nah, di sini capaian pembelajaran seperti yang telah tadi dijelaskan di awal, capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Itu untuk pengertian capaian pembelajaran. Sedangkan indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, dari situ kita bisa membedakan. Ketika capaian pembelajaran di sini lebih ke konsepnya lebih luas lagi. Jadi untuk mengukur suatu fase. Jadi ketika fase A sudah selesai, ya itu capaian pembelajarannya gitu. Kan di dalamnya ada banyak tuh, nggak hanya satu materi, ada sangat banyak sekali materi. Sedangkan indikator itu lebih khusus, lebih spesifik lagi materinya. Misalnya untuk mengukur materi permainan bola besar, sepak bola, ya hanya sepak bola gitu di indikatornya, nggak yang lain. Nah, itu mungkin Bu Santi seperti itu. Gimana Bu Iya, Pak. Santi? Iya, Gimana Pak. Bu Santi itu puas atas jawabannya yang disampaikan oleh Pak Tony? Alhamdulillah puas, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Baik, Ya, kasih. terima kasih. Santi. Dan yang kedua, elemen capaian pertanyaan dari Pak Erwin tentang elemen capaian pembelajaran ya Pak Erwin ya. Nah, untuk elemen capaian pembelajaran supaya tidak melebar kemana-mana, saya akan tunjukkan capaian pembelajaran yang telah dikeluarkan oleh kementerian seperti ini. Tunggu, saya izin nge-share lagi. Capaian pembelajaran.
Nah, nah, ini untuk capaian pembelajaran. Nah, ini yang dikeluarkan dari kementerian. Nah, dari elemen-elemen yang tadi Pak Erwin tanyakan, kita bahas satu fase aja ya, di fase A, di mana capaian pembelajaran pada elemen capaian pembelajaran pada fase A itu, baik di fase A, B, C, atau D sekalipun, itu hanya ada 4 elemennya, di mana ada elemen keterampilan gerak, elemen pengetahuan gerak, elemen pemanfaatan gerak, dan elemen pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak. Di mana pada elemen keterampilan gerak di fase A, peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas pola gerak dasar, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan dan olahraga air. Nah, itu di keterampilan geraknya. Kemudian di pengetahuan geraknya, peserta didik mengetahui prosedur dalam mengetahui pola gerak dasar, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan dan olahraga air. Yang ketiga, elemen pemanfaatan gerak. Peserta didik mengetahui prosedur dan mampu mempraktikkan latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan, pola perilaku hidup sehat berupa mengenali nama fungsi anggota, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan yang terakhir, elemen pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak. Pada akhir fase ini, peserta didik menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam menyimak arahan dan umpan balik yang diberikan guru, mulai dapat menghormati orang lain, serta menerima ragam keriangan yang didapat melalui aktivitas jasmani. Seperti itu. Itu elemen-elemen yang terdapat di capaian pembelajaran. Nah, seperti itu Pak Erwin. Gimana? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Erwin pertanyaannya. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Pak Abdillah. Seberapa penting capaian pembelajaran dalam proses pembelajaran? Seberapa penting? Ini sangat penting, sangat amat penting perannya di sebuah pembelajaran. Kita analogikan atau kita umpamakan ketika kita bepergian menggunakan GPS. Nah, capaian pembelajaran ini menjadi suatu guide, menjadi sebuah guide, jadi penuntun untuk mencapai tujuan, di mana tujuannya yaitu tentang prinsip pelajar Pancasila. Jadi penting sekali peran capaian pembelajaran ini. Kalau misalnya nggak ada capaian pembelajarannya, tidak ada, mustahil atau bukan ya mustahil lah kita bisa mencapai tujuan tersebut. Seperti itu mungkin Pak Abdillah. Terima kasih Pak atas paparannya. Ada yang mau menambahkan ataupun kita saling bertukar informasi, kita saling sharing, mudah-mudahan kita sama-sama belajar di sini ya. Ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan kembali? Kayaknya untuk saya cukup saja Pak. Iya, ya, sama cukup Pak. Pak Erwin? Ya. Ya, cukup. Ya, cukup Pak. Pak Abdillah, paham balik. Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya paparkan, yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kita bisa mencari lagi, menggali lagi informasi lebih dalam, dan nanti kita bagi lagi, kita kolaborasikan lagi di sini. Ya, seperti itu. Kita langsung kita tutup. Siapa yang mau menutupnya? Pak Ketua aja. Langsung paham balik. Pak Hambali tadi yang saya membuka, kita tutup sama Pak Hambali lagi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Tony yang telah memberikan waktunya yang mungkin yang terakhir. Dalam hal ini kita sudah selesai melaksanakan apa yang diperintahkan oleh moderator kita nanti. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat
Amin. Dan Amin. juga untuk mengakhiri acara ini, kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan, dan mudah-mudahan GHT ini menjadikan contoh yang terbaik di grup-grup yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Saya wabarakatuh. stop recordingnya.